saya akan menyampaikan beberapa materi tentang perangkat lunak yang akan diawali dengan submateri jenis perangkat lunak, lalu ada sistem software, lalu ada aplikasi software untuk kebutuhan personal, workgroup, dan enterprise, lalu ada pengenalan bahasa programan. Oke, kita awali dengan submateri pengertian dan jenis perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan sekumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras atau hardware komputer. Ada dua tipe software, yaitu sistem software, di mana sistem software adalah software yang berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan program komputer lain, yaitu terdiri dari sistem operasi, utilitas, dan middleware. Lalu untuk aplikasi software adalah program komputer yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Oke, selanjutnya kita akan membedakan software berdasarkan cakupan permasalahan dan hal-hal apa saja yang ditangani oleh software tersebut. Namun kita harus mengetahui dulu ya sebuah istilah yang bernama sphere of influence, yaitu cakupan permasalahan dan peluang yang ditangani oleh individu, kelompok orang, atau organisasi tertentu. Untuk personal sphere of influence, yaitu menyediakan kebutuhan pengguna individu, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan secara individu perseorangan. Lalu untuk work group sphere of influence, yaitu tujuannya membantu sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang terakhir yaitu enterprise sphere of influence, yaitu menyediakan kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan komponen internal dan juga eksternal organisasi atau perusahaan. Dengan dasar sphere of influence tersebut, kita dapat membagi beberapa tipe dari software sesuai cakupannya, yaitu yang terdiri dari personal software sphere of influence, lalu ada workgroup software sphere of influence, dan enterprise software sphere influence. Biasanya untuk fokus dari perbedaan software sphere of influence itu kita bisa berfokus pada aplikasi software, di mana untuk personal software biasanya sphere of influence-nya adalah menyelesaikan permasalahan pribadi dalam hal komputasi. Misalnya word processing, ada spreadsheet, database, dan graphic programs misalnya. Atau misalnya contohnya video editing dan aplikasi yang lain. Sedangkan untuk workgroup, fokusnya adalah memberikan fungsi kolaborasi dan komunikasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan dalam sebuah workgroup. Contohnya ada email, group scheduling, lalu ada shared work, dan collaboration application. Di enterprise, biasanya sebuah aplikasi software ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah divisi atau unit di sebuah perusahaan. Misalnya ada general ledger untuk di bagian finance, lalu ada payroll di bagian finance juga, ada order entry untuk di front office, dan juga human resource application di bagian HR. Selain itu di enterprise kita juga dapat memberikan aplikasi software untuk sebagai media bagi supplier atau customer sehingga kita dapat selalu berinteraksi dengan pihak eksternal tersebut. Dengan kemajuan teknologi internet dan komunikasi, banyak personal software yang telah menyediakan fungsi kolaborasi atau collaborative function sehingga dapat mendukung penyelesaian pekerjaan secara multi-user atau grup. Contoh Microsoft Office 365 dan Google Suite. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan perangkat lunak sistem atau sistem software. Sistem software adalah berbagai macam software yang dimana dia berfungsi pada umumnya adalah untuk mengorganisasikan segala pekerjaan-pekerjaan dan juga mengorganisir kinerja dari hardware komputer. Misalnya untuk operating system, yaitu segala program yang mengontrol hardware komputer dan bertindak sebagai antarmuka dengan aplikasi software. Lalu ada middleware, yaitu software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antar sistem yang berbeda. Ada utilities, yaitu program yang berfungsi dalam perawatan atau maintenance atau memperbaiki permasalahan dalam sistem komputer. Lalu untuk fungsi dari operating system, dia merupakan sebuah software yang bertindak sebagai antarmuka antara software dan hardware. Jadi misalnya kita melihat dari hierarki
operating system di sebelah kanan, yaitu ada user interface. Jadi user interface ini merupakan sebuah media bagi pengguna untuk dapat memberikan perintah kepada komputer, lalu di perintah tersebut ditranslasikan ke dalam bahasa mesin dengan melalui API. Lalu operating system di sini ini bertindak sebagai antarmuka, jadi menggunakan kernel dan utilities. Lalu dari perintah tersebut ditransfer ke hardware driver, lalu kemudian dijalankan instruksinya oleh hardware. Kita mengenal di sini ada beberapa istilah semacam sistem kernel misalnya, yaitu jantung dari sistem operasi yang bertugas untuk mengontrol proses yang paling penting dari OS, lalu mengkoordinasikan komponen OS dan mengatur program-program lain. Ada istilah lain yaitu rescue disk misalnya, yaitu media penyimpanan yang dapat berisi sebagian atau seluruh OS yang dapat digunakan untuk menyalakan komputer saat OS dalam media penyimpanan utamanya sedang bermasalah. Jadi misalnya ada komputer atau laptop teman-teman yang harddisknya sedang bermasalah dan tidak dapat booting ke OS-nya, maka bisa menggunakan rescue disk untuk dapat menjalankan komputer teman-teman lagi, seperti itu. Lalu fungsi yang dijalankan oleh OS itu terdiri dari beberapa hal. Misalnya yang pertama ada mengontrol fungsi hardware. Dalam mengontrol fungsi umum hardware, sebuah OS itu menjalankan fungsi umum hardware, misalnya mendapatkan input dari keyboard atau perangkat lain, lalu memperoleh data dari media penyimpanan, menyimpan data ke media penyimpanan, lalu ada menampilkan informasi ke monitor atau mencetak ke printer. Itu mengontrol fungsi umum dari hardware, dari input-output biasanya. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna dan manajemen I/O, yaitu salah satu contoh pekerjaannya adalah antarmuka pengguna memungkinkan akses dan interaksi dengan sistem komputer. Untuk antarmuka yang ditawarkan bisa berupa CLI atau Command Line Interface, antarmuka dengan perintah teks, itu merupakan penjelasan dari CLI. Contohnya ada terminal, command prompt. Jadi dengan menggunakan command line interface kita dapat menjalankan sebuah komputer dengan menggunakan media teks itu. Lalu untuk GUI yaitu sebuah user interface yang berbasis grafik di mana antarmuka ditampilkan dengan icon dan menu untuk memberikan perintah kepada komputer. Lalu ada antarmuka yang lain, misalnya multi-touch interface, ada speech recognition yang teman-teman mungkin sudah familiar dengan misalnya Google Assistant atau Siri di perangkat iOS itu. Lalu ada side interface, contohnya Tobii Eye Tracker pada beberapa laptop Alienware, di mana kita dapat menjalankan atau memberikan instruksi pointer-pointer mouse dengan menggunakan pergerakan mata kita. Lalu ada brain interface di mana kita dapat memberikan instruksi pada komputer dengan menggunakan sinyal pikiran atau sinyal otak yang dibaca oleh komputer. Ini contoh dari command line interface. Contohnya seperti ini. Kita kalau misalnya di Windows kita jalankan dengan cara klik start lalu ketikkan cmd lalu akan muncul command prompt seperti ini ya untuk menjalankan fungsi dari komputer. Lalu untuk yang di bawahnya ada contoh dari graphical user interface. Ini yang sering kita gunakan baik di perangkat laptop, PC ataupun mobile device. Lalu adalah fungsi yang dijalankan OS yang lain, misalnya yang lain adalah mengelola memori sistem, yaitu memungkinkan komputer untuk mengeksekusi banyak instruksi program dengan efektif demi mempercepat pemrosesan. Jadi OS mengatur seberapa banyak kapasitas space yang ada di RAM kita yang bisa digunakan oleh sebuah program. Seperti itu. Agar tidak terlalu penuh. Jika terlalu penuh memorinya, maka biasanya tuh pemrosesan dari instruksi atau data dan data biasanya akan terhambat. Lalu ada virtual memory, yaitu suatu kapasitas tertentu dalam hard disk yang difungsikan untuk menyediakan memori cadangan sebagai pengganti RAM. Lalu kemudian ada fungsi lain dari OS yaitu mengelola prosesitas. Jadi dalam pemrosesan pekerjaan dalam sistem komputer, komputer biasanya memiliki beberapa teknik, misalnya ada multi-user, memungkinkan beberapa pengguna menggunakan program bersamaan dalam satu komputer. Lalu ada multiprocessing, yaitu menjalankan program di lebih dari satu CPU.
Oke. Lalu ada multitasking, mengerjakan lebih dari satu program sekaligus. Lalu ada multithreading, yaitu menjalankan program di lebih dari satu thread secara bersamaan. Lalu ada istilah lain yaitu real time, merespon input secara instan. Oke. Lalu ada fungsi OS yang lain, misalnya menyediakan kapabilitas jaringan, yaitu memberikan kemampuan komputer untuk mengirimkan dan menerima data dari berbagi sumber daya komputer dalam sebuah jaringan. Lalu kemudian ada fungsi OS yang lain, yaitu mengontrol akses ke sumber daya sistem, contohnya melindungi sistem dari akses pengguna dan program yang tidak terautorisasi dengan menggunakan prosedur login, jadi menggunakan kredensial. Lalu ada fungsi lain yaitu melacak dan mengawasi pengguna sistem, lama penggunaan, dan usaha penerobosan keamanan terhadap sistem komputer. Lalu contoh terakhir untuk fungsi yang dijalankan oleh OS adalah manajemen file. Pastikan file dalam media penyimpanan selalu dapat diakses jika dibutuhkan, lalu melindungi file dari akses pengguna yang tidak terautorisasi. Itulah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh OS. Di penjelasan berikutnya yaitu OS berdasarkan sphere of influence. Nah, ini merupakan OS berdasarkan cakupan permasalahan dan peluang yang biasa ditangani oleh OS berdasarkan platformnya. Misalnya untuk personal ada Microsoft Windows, kalau di Apple ada macOS X dengan mobile device-nya dengan operating system iOS, lalu ada Linux. Untuk Google Android juga ada dari Google, lalu ada Chrome OS yang biasa digunakan di laptop dengan topik atau nama Chromebook. Lalu ada di workgroup ataupun enterprise biasanya sudah menggunakan operating system yang memungkinkan untuk multi user, yaitu misalnya Microsoft Windows Server, lalu ada Linux seperti itu. Lalu macOS X juga ada versi servernya juga, namun jarang digunakan. Lalu ada OS jenis lain yaitu misalnya embedded operating system, yaitu sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada sistem selain komputer. Jadi misalnya OS pada Sony PlayStation atau OS pada media player. Biasanya OS-OS ini adalah turunan dari OS Unix atau Linux. Sistem software yang lain, contohnya adalah utility program. Jenis-jenis utility program bermacam-macam, ada yang hardware utilities, ada security utilities, ada file compression utilities, antivirus, dan sebagainya. Mungkin yang mungkin teman-teman sudah biasa temukan di komputer teman-teman, misalnya ada file compression utilities, yaitu sebuah aplikasi yang dapat membantu kita membuat sebuah kompresi file atau paket kumpulan file yang di zip seperti itu atau RAR. Lalu ada antivirus, ini biasanya untuk komputer dengan OS Windows, biasanya ada utility program berupa antivirus, biasanya seperti itu karena OS dengan platform Windows itu biasanya rentan dengan virus. Banyak sekali virus dibuat untuk menyerang komputer berbasiskan OS Windows. Lalu ada internet utilities, misalnya teman-teman sering mendownload film atau konten di internet. Untuk mempercepat proses downloadnya biasanya menggunakan internet utilities, yaitu Internet Download Manager, misalnya IDM seperti itu. Lalu ada di enterprise biasanya ada utility program yang digunakan untuk melakukan pengelolaan perangkat mobile dari staff di perusahaan tersebut. Jadi dengan menggunakan MDM atau Mobile Device Management, seorang IT admin dalam sebuah perusahaan dapat melakukan kontrol terhadap perangkat yang digunakan oleh staffnya, misalnya menginstal program, memindahkan file di sebuah komputer yang digunakan oleh pegawai, atau misalnya melakukan penghapusan program atau aplikasi atau penghapusan file jika misalnya device-nya hilang, jadi dapat secara remote langsung dihilangkan file dan aplikasinya. Lalu ada sistem software lain yang bernama middleware, yaitu sebuah software yang biasa digunakan sebagai antarmuka antara internet dan sistem jaringan private perusahaan. Dalam skala enterprise biasanya untuk menyatukan beberapa aplikasi terpisah dan dapat bekerja secara terintegrasi, biasanya menggunakan Enterprise Application Integration. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika sebuah arsitektur sistem sudah mulai kompleks, biasanya ada peningkatan penggunaan middleware. Misalnya
yaitu dalam arsitektur software atau sistem yang berbasiskan SOA, maka middleware yang sering digunakan untuk menjalankan fungsi komunikasi antar beberapa layanan aplikasi biasanya menggunakan ISB namanya, yaitu Enterprise Service Bus. Yaitu SOA merupakan sebuah software yang dirancang dengan pendekatan modular sehingga masing-masing program mengerjakan fungsi spesifik dan memberikan layanan kepada program lain. Sehingga pertukaran datanya biasanya menggunakan Enterprise Service Bus sebagai middleware-nya. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, misalnya ada sebuah service portal, ada SOAP, ada B2B, ada service logic, ada data, service flow. Dari masing-masing modul program tersebut saling berkomunikasi satu dan lain-lainnya menggunakan Enterprise Service Bus. Kita lanjutkan ke subtopik berikutnya yaitu perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software atau bisa kita singkat saja yaitu aplikasi. Aplikasi software fungsi utamanya adalah memberikan solusi kepada individu, kelompok orang, atau perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengerjakan beberapa pekerjaan secara spesifik. Berdasarkan cara perolehannya, aplikasi dibedakan menjadi dua, yaitu proprietary software, yaitu aplikasi yang ditujukan hanya untuk suatu pekerjaan spesifik dan biasanya kepemilikannya hanya untuk satu perusahaan. Aplikasi ini disesuaikan dengan proses bisnis suatu perusahaan dan biaya perolehannya cenderung tinggi. Sedangkan untuk off-the-shelf software, aplikasi yang dapat diperoleh secara individu, kelompok, atau perusahaan secara umum dengan cara dibeli atau gratis karena dapat menyelesaikan persoalan umum dan proses bisnis yang seragam atau umum ditemukan di dunia nyata. Jadi tidak ada fungsi kustomisasi proses bisnis dan juga requirement tambahan ketika kita menggunakan off-the-shelf software. Ini merupakan komparasi dari proprietary software dan juga off-the-shelf software. Pada intinya, ketika kita menggunakan proprietary software untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah perusahaan, maka kita dapat memiliki kebebasan untuk menentukan requirement atau kebutuhan dari apa yang harus diselesaikan oleh sebuah software. Dan kita juga bisa mengkustomisasi kemampuan software tersebut untuk menyesuaikan dengan proses bisnis dari perusahaan tempat kita bekerja. Sedangkan untuk off-the-shelf software, itu biasanya kita hanya langsung menerima saja apa yang sudah ditawarkan dalam sebuah software, dan kita harus menyesuaikan proses bisnisnya sedikit banyak harus menyesuaikan dengan apa yang ditawarkan, fungsi-fungsi apa yang ditawarkan oleh off-the-shelf software. Itulah mengapa off-the-shelf software bisa saja merupakan program yang mungkin gratis ataupun berbayar, namun tidak akan semahal ketika kita melakukan pengembangan proprietary software. Lalu kita di era sekarang sudah banyak mengenal sebuah istilah ya. Jadi kita mengenal sebuah istilah yang bernama SaaS, yaitu Software as a Service. Software as a Service biasanya merupakan software yang ditawarkan atau disediakan oleh penyedia layanan cloud. Penyedia layanan cloud atau cloud service provider adalah perusahaan yang menyediakan dan mendistribusikan software, penyimpanan, infrastruktur, platform, dan layanan lainnya menggunakan internet. Maksudnya di sini bukan menggunakan e-commerce untuk menjual softwarenya, tapi menggunakan mereka menawarkan software-software yang dijalankan di infrastruktur mereka. Contohnya misalnya Amazon dengan Amazon Web Service atau AWS, lalu Microsoft dengan Azure, dan Google dengan Google Suite. Dengan kekuatan infrastruktur server dan jaringan skala global, maka cloud service provider dapat menyediakan aplikasi yang dijalankan di infrastruktur server mereka yang disebut sebagai software as a service. End user atau pengguna akhir dapat menggunakan aplikasi SaaS cukup dengan menggunakan browser internet di komputer tanpa menginstal aplikasi apapun. Contohnya misalnya Microsoft Office dengan Office Online atau Office 365, kita tidak perlu menginstal Microsoft Office di komputer kita cukup mengakses saja Microsoft Office Online dan kita dapat menggunakan segala aplikasi personal software seperti semacam word processing, spreadsheet, dan presentation langsung menggunakan browser kita. Atau misalnya kita menggunakan Google Suite yang terdiri dari Google Drive, lalu ada perangkat Office juga dari Google, dan kita juga bisa melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan menggunakan Google Suite.
Contoh-contoh tersebut merupakan aplikasi SaaS atau Software as a Service. Ya, untuk personal application software sesuai dengan namanya yaitu scope atau sphere of influence-nya dia biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara individu. Contohnya misalnya untuk tipe word processing di Microsoft Office yang disediakan adalah Word, sedangkan di Google Apps ada Docs dan Apple iWork ada Pages. Demikian seterusnya dari Excel ada juga presentation grafik, database juga disediakan berupa Access, lalu ada Apache menyediakan base untuk database. Mungkin di Apple iWork dan Google Apps tidak menyediakan fungsi database, tapi mereka menyediakan layanan-layanan lain semacam Google Drive untuk penyimpanan file, atau misalnya Apple iWork dia menyediakan iCloud untuk penyimpanan filenya, penyimpanan file secara online maksud saya. Lalu ada aplikasi software lain yang biasanya digunakan untuk berbagai macam media file. Contohnya ada software video editing, software pendidikan, ada games, ada computer aided design atau CAD. Lalu ada pengolahan data, contohnya SPSS dan SAS. Untuk aplikasi yang dijalankan di platform mobile device, biasanya disebut mobile apps. Itu adalah aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile. Biasanya diperoleh dari penyedia layanan apps market. Jadi semacam Apple App Store, lalu ada Google Play Store, atau kita dapat menginstal di mobile device kita dengan menggunakan teknik side loading, yaitu menginstal dengan installer yang disimpan di penyimpanan device kita. Kalau di Android misalnya dengan menggunakan file dengan ekstensi APK. Oke, kita lanjutkan the aplikasi software yang sifatnya workgroup dan enterprise. Untuk workgroup dirancang untuk mendukung pekerjaan dalam sebuah tim yang berkumpul dalam sebuah lokasi yang sama atau tersebar secara lokasi yang berjauhan. Jadi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka sebuah tim atau workgroup biasanya menggunakan application workgroup. Kunci dari workgroup application adalah fungsi kolaborasi dan komunikasi, sehingga beberapa orang dapat mengerjakan pekerjaan dalam dokumen yang sama atau dukungan komunikasi dan berbagi dokumen dengan mudah. Itu kunci dari workgroup application. Sedangkan untuk enterprise application software dibangun untuk memberikan benefit untuk seluruh komponen perusahaan dan eksternal perusahaan. Misalnya membantu manajer dan stafnya tetap terhubung, lalu memberikan sarana penunjang bagi supplier dan customer, lalu memberikan informasi demi keunggulan kompetitif terhadap pesaing, dan juga ada karakteristik lain yang harus diperhatikan dalam pengadaan enterprise application software, yaitu biaya, instalasi, dan kemampuan yang diintegrasikan dengan aplikasi lain harus dipertimbangkan. Lalu ada penggunaan perangkat mobile saat ini menjadi faktor penting, karena perangkat mobile saat ini merupakan sebuah solusi agar kita dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa menggunakan perangkat device yang cukup berat. Misalnya kita menggunakan mobile phone atau tablet untuk mengerjakan pekerjaan kita, maka seluruh kemampuan dari enterprise application software itu harus dapat diakses menggunakan perangkat mobile. Kita lanjutkan dengan subtopik terakhir, yaitu perangkat pengembangan software. Di sini kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari atau mengenal yang namanya bahasa programan, yaitu serangkaian keyword, perintah, atau command, lalu ada simbol dan sistem yang digunakan untuk membangun statement untuk dijalankan oleh mesin atau komputer. Jadi kita membuat instruksi kepada komputer agar instruksi itu dijalankan oleh komputer. Lalu memungkinkan manusia untuk membuat instruksi kepada komputer. Jadi kita memberikan perintah kepada komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman kita mengenal sintaks, yaitu sekumpulan aturan yang berasosiasi dengan bahasa pemrograman. Jadi ketika dia berasosiasi dengan bahasa pemrograman, otomatis sintaks untuk setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Misalnya Python, Java, dan PHP memiliki sintaks yang berbeda-beda walaupun kita membuat sebuah program dengan fungsi yang sama. Lalu kita mengenal juga sebuah istilah yang namanya compiler, yaitu perangkat lunak khusus yang mengubah kode program yang ditulis programmer menjadi instruksi bahasa mesin atau machine language instruction.
Lalu ada istilah lain yaitu Integrated Development IDE, yaitu adalah gabungan dari berbagai macam peralatan yang dibutuhkan programmer untuk membangun aplikasi. Contoh Interest IDE, Eclipse, NetBeans, dan lain sebagainya. Kenapa ini terintegrasi dalam sebuah paket IDE? Karena dalam sebuah IDE biasanya disediakan semacam runtime, lalu ada code editor, lalu ada semacam debugger untuk memeriksa kode program ketika dijalankan. Kadang-kadang juga ada yang menyediakan web server dalam sebuah paket IDE. Software Development Kit terkadang juga menawarkan IDE beserta compiler dan perlengkapan lain untuk beberapa platform bahasa pemrograman. Misalnya Java, ketika kita menginstal Java Development Kit, yaitu Software Development Kit untuk Java, kita biasanya langsung ditawarkan untuk menggunakan IDE berupa NetBeans. Seperti itu. Lalu, bagaimana cara sebuah bahasa pemrograman untuk dapat diinstruksi oleh komputer? Biasanya sebuah kode komputer yang sudah kita buat, yang sudah kita buat menggunakan bahasa pemrograman, itu biasanya dibaca oleh compiler untuk diubah menjadi machine language program. Lalu machine language program setelah proses convert program ini dengan menghasilkan machine language program, bahasa programan yang tadi sudah jadi bahasa mesin kemudian dieksekusi oleh hardware-nya, seperti itu. Jadi compiler ini berfungsi sebagai mengkonversi kode program yang ditulis oleh programmer menjadi instruksi bahasa mesin. Ini merupakan daftar bahasa programan populer, yaitu ada COBOL, C, C++, C#, ada Java, JavaScript, PHP, hingga SQL. Masing-masing memiliki sintaks yang berbeda-beda, memiliki keunggulan yang berbeda-beda, dan juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin bahasa pemrograman unggul dalam satu hal, namun kurang di satu hal jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Teman-teman dapat mempelajari sendiri di sini sebagai referensinya, dan juga teman-teman bisa mengambil referensi lain dari internet. Lalu topik lain yang sebagai tambahan, kita dalam sebuah software kita mengenal yang namanya software bug. Jadi software bug itu adalah kesalahan dalam program yang membuat aplikasi tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mengurangi efek dari bug, biasanya lakukan registrasikan seluruh software. Jangan gunakan software yang sifatnya bajakan. Lalu pahami README atau petunjuk penggunaan. Hubungi dukungan layanan aplikasi dari penyedia aplikasinya. Lalu salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek dari bug yang lain adalah mengupdate programnya. Lalu kita juga ada istilah copyright and licensing. Jadi untuk hampir setiap aplikasi atau OS biasanya dilindungi oleh hukum berupa copyright dan ketentuan lisensi. Bahkan beberapa software saat ini itu membutuhkan registrasi pengguna dan login biasanya seperti itu, atau aktivasi sebelum bisa digunakan. Jadi misalnya kalau misalnya kita ingin menggunakan Zoom, kita menggunakan Zoom, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat menggunakan layanan video conference menggunakan Zoom. Lalu istilah lain misalnya dalam software ada freeware, yaitu software yang dibuat untuk publik dan dapat diperoleh secara gratis. Lalu ada open source software atau software yang didistribusikan secara gratis beserta kode programnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut oleh satu atau lebih programmer dalam suatu lingkaran komunitas. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saran saya kepada mahasiswa ketika kita melakukan perkuliahan jarak jauh, mungkin beberapa hal dari kita sulit untuk dapat langsung mencerna apa yang disampaikan oleh pengajar. Namun demikian, mahasiswa tetap harus belajar secara mandiri dan menggunakan berbagai referensi untuk memperkaya ilmu dari perkuliahan yang sudah didapatkan. Jadi saran saya tetap terus belajar secara mandiri. Jangan gunakan media slide ini hanya satu media slide ini untuk belajar, tapi gunakan referensi-referensi lain untuk memperkaya pengetahuan Anda. Oke, terima kasih. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Selamat siang.